Ada Sri Kandi Indonesia yang teriak-teriak di pengadilan karena mungkin dia menganggap putusan majelis hakim tidak sesuai fakta. Karena fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu keterangan saksi pun yang menyatakan bahwa keterlibatan kliennya di dalam perkara yang didakwakan. Inilah potret negara hukum saat ini. Maka oleh karena itu saya sudah lama berteriak-teriak sebetulnya bagaimana ini memperbaiki dunia hukum kita ini. Mulai dari penyidikan sampai penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Bila ini kita kaitkan dengan penangkapan Yose Parera. Yose Parera sudah tegas dalam pernyataannya menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari sistem yang buruk hari ini. Apa yang saya maksud sistem yang buruk? Karena memang terus terang polisi saat ini dan penegak hukum penyidik itu yang menjadi the power of full. Maka setiap yang disidik mereka itu pasti diputus sesuai dengan apa yang disidik oleh penyidik. Ini fakta. Saya bukan main-main. Karena apa? Jaksa, hakim itu ketergantungan dengan polisi. Ketergantungan dengan KPK, ketergantungan dengan penyidik. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau perbaiki institusi ini harus kita jadikan institusi ini saling berimbang satu sama lain dan memiliki kedudukan yang sama dan kemandirian yang sama dan independensi yang kuat. Kalau tidak, tontonan-tontonan seperti ini akan selalu kita saksikan di Republik ini. Saya juga salah satu advokat. Saya sudah pernah mengangkat satu keadaan di mana ada salah satu pengadilan memutus putusan dengan putusan yang aneh. Pada waktu itu ini gugatan perdata, di mana para penggugat menggugat berdasarkan jual beli tanah yang diduduki oleh tergugat. Pada waktu itu saya sebagai kuasa hukum dari tergugat, didalilkan oleh para penggugat itu bahwa semasa hidupnya orang tua dari tergugat ini telah melaksanakan jual beli dengan penggugat. Tetapi faktanya di persidangan bisa kita bantah karena pada saat itu orang tua perempuan dari tergugat atau istri dari almarhum masih hidup. Mereka menyatakan dengan tegas tidak pernah dilibatkan dalam hal jual beli itu. Karena memang terbantahkan semua dasar gugatan itu yang merupakan jual beli itu, lalu hakim dalam putusannya, dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa peralihan hak itu dengan tukar guling. Kok jadi hakim yang lebih tahu tukar guling itu tidak pernah terangkat di persidangan, tidak pernah terungkap di persidangan. Tetapi di persidangan dia dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jual beli itu adalah bukan jual beli tetapi tukar menukar atau tukar guling. Nah, inilah keanehan yang kita temukan di Republik ini. Apa yang membuat itu? Dengan tanda petik, ya karena saya nggak punya uang. Dalam tanda petik, ya karena memang klien saya pada waktu itu tidak punya uang. Nah, anehnya, setelah perkara ini bergulir sampai ke Mahkamah Agung, saya dihubungi oleh salah seorang yang mengaku sebagai staf perdata. Staf di keperdataan. Dia menceritakan persis seperti apa yang saya dalilkan di dalam memori kasasi itu. Dia menyampaikan bahwa ini tidak benar ini. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak itu tidak benar. Dan juga putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga tidak benar. Oleh karena itu yang bersangkutan meminta kepada saya agar saya menyiapkan. Lalu saya pertegas, apa yang harus saya siapkan, Pak? Ya Bapak tahulah itu. Karena
Ya itulah Pak, kan kira-kira gitulah. Artinya saya bisa menangkap bahwa yang diminta itu adalah materi atau uang sogok. Pada waktu itu saya berpikir agak dari apa namanya? Dari aspek lain saya berpikir. Saya menduga beliau itu pada waktu itu tembak di atas kuda dengan ketentuan bahwa dia sudah tahu putusan itu memenangkan kasasi saya, tetapi dia mencoba mencari keberuntungan atau tembak di atas kuda dengan meminta uang dengan saya pada waktu itu. Kalau mau dibuka namanya dengan nomor teleponnya ada sama saya, masih saya simpan kok. Dan bahkan pada waktu itu beliau jelaskan siapa nama hakimnya, siapa panitranya, dan bagaimana nanti putusannya. Dia jelaskan sama saya. Tapi pada waktu itu saya tidak menanggapi serius karena anggapan saya pada waktu itu ya jangan-jangan ini sudah tahu dia putusannya bahwa akan memenangkan kasasi saya, dan dia tembak di atas kuda mencoba untuk mendapatkan uang. Ternyata setelah 3 bulan berikutnya saya datang relas pemberitahuan putusan. Ternyata kasasi saya ditolak. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dikuatkan. Lalu kemudian saya telepon, saya penasaran. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Kemarin Bapak bilang bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak itu tidak benar. Oleh karena itu ini harus dibatalkan. Oh iya, Bapak kan nggak respon. Nah, inilah contoh buruk negara hukum saat ini. Kalau nggak percaya, terjun aja ke lapangan. Kalau berani, jadilah pengacara yang jujur, tidak menyogok, tidak melakukan pendekatan. Biar saya lihat sampai di mana dia kehebatannya. Karena benar yang dibilang itu tadi ini, sepertinya kita percuma belajar hukum di perguruan tinggi. Karena teori yang kita dapatkan di perguruan tinggi itu jauh berbeda dengan prakteknya yang kita hadapi di lapangan. Itu ya. Jadi untuk itu mari kita berjuang, khususnya rekan-rekan advokat. Tolonglah kita harus bergerak ini. Kalau kita pengen ini keadilan ini menjadi warisan bagi anak cucu kita, mari kita berjuang. Hanya kita yang diharapkan untuk bisa memperjuangkan ini. Advokat harus bersatu untuk menolak bentuk bentuk-bentuk persuapan atau suap menyuap di praktek hukum, baik itu di kepolisian, penuntutan dan persidangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Salam untuk Indonesia. Terima kasih.